Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rahmawati dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis. Apa sih ilmu hadis? Ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Siapa itu perawi? Jadi perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Dan itu disebutnya adalah sanad. Nah, sedangkan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkannya gitu. Itu tuh disebutnya dengan matan. Nah, secara bahasa atau secara keseluruhan, kata hadis adalah lawan kata dari qadim gitu. Nah, hadis kan artinya baru gitu ya, sedangkan qadim itu dahulu. Jadi disebut hadis itu untuk membedakannya dengan Al-Qur'an yang qadim gitu. Nah, kalau Al-Quran kan kalamullahu qadimun. Nah, kalau hadis itu berarti bukan Al-Quran atau qadim. Nah, jadi secara garis besar ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, jadi ilmu hadis riwayah itu adalah penukilan atau periwayatan sesuatu berita atau informasi yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi periwayatan itu di riwayah. Nah, sedangkan hadis diroyah itu adalah jalan atau tata cara atau metode untuk mengetahui bagaimana keadaan perawi hadis gitu. Nah, kayak misal bagaimana keadaan sanad hadis dan bagaimana keadaan matan hadis dan jadi kaidah-kaidah untuk mengetahui rawinya itu bagaimana gitu. Lalu kayak misalnya sanadnya bagaimana, apakah sanadnya nyambung atau terputus. Nah, jadi secara keseluruhan ilmu hadis riwayat ini adalah mencakup penukilan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Nah, takrirnya tuh maksudnya itu adalah penetapan beliau gitu. Jadi ada seseorang melakukan sesuatu depan beliau, kemudian beliau membiarkannya, itu tidak mengingkarinya. Nah, atau juga termasuk sifat-sifat beliau sebelum menjadi sebelum beliau menjadi nabi maupun beliau sesudah menjadi nabi. Jadi ilmu hadis riwayat ini terkait dengan riwayatannya. Lalu ada yang menjadi pokok bahasa ilmu hadis riwayat ini adalah dirinya Rasulullah gitu. Jadi perkataan beliau, perbuatan beliau dan takrir beliau serta sifat-sifat beliau gitu. Nah, ada juga tokoh pelopor ilmu hadis riwayah Muhammad bin Muslim bin Ubadillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Lahir tahun 125 Hijriah. Nah, jadi beliau ini seorang tabi'in, muridnya para sahabat yang dianggap pertama kali mengukuhkan hadis. Nah, dan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa beliau memimpin umat Islam, berarti Umayyah ya. Beliau ini merasakan atau mengamati ini banyak para ulama yang sudah meninggal atau sahabat yang sudah meninggal gitu. Eh, jadi beliau ini punya kekhawatiran gitu. Jadi kayak misal ini kalau misalkan gak ada yang menulis hadis, gak ada yang melupakan hadis, bisa jadi akan hilang nantinya gitu. Terus kayak memang selama ini sudah ada sebagian orang yang menulis hadis, cuman kan gak masih gitu yang terlalu sering. Jadi paling kayak semisal individu-individuannya aja gitu. Eh, tapi dengan adanya instruksi langsung dari khalifah, penulisan hadis ini menjadi semarak gitu. Dan salah seorang tokoh yang menjadi pelopornya itu adalah Syihab Az-Zuhri gitu. Yang merupakan salah satu gurunya Imam Malik. Nah, ini adalah kutipan suratnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, lanjut ke ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah disebut juga dengan ilmu mustahalah hadis. Nah, ilmu mustahalah hadis adalah ilmu tentang peraturan-peraturan atau
al-qanun yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan. Ilmu tentang peraturan-peraturan yang peraturan tersebut tuh diketahui keadaan sanad dan matannya. Kayak misal sanadnya sambung atau terputus. Terus kayak rijalnya tuh hadis perawi hadisnya tuh adil atau tidak gitu. Terus kayak dobitnya dobit atau tidak gitu. Lalu ada matannya adalah bebas dari sanad atau tidak, bebas dari i'ad atau tidak gitu. Nah, di sini ada sanad dan matannya. Sanad itu jalan yang menyampaikan kepada matan. Maksudnya itu orang-orang yang menawarkan hadis dari syekh ke syekh, dari guru ke guru hingga sampai pada lafaz hadis. Nah, ada juga matan, yaitu akhirnya sanad gitu. Teks hadisnya itu kayak matan berupa perkataan Nabi ataupun berita tentang perbuatan beliau. Di sini ada dari sahihnya Imam Bukhari berkata, hadisana Abdullah ibnu Yusuf akhbarona Maliku an Abi Zainad anil akhraj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu adalah sanadnya. Dan di sini ada matannya, yaitu ta'amul isnaini qafis salasah wa ta'amus salasati qafil arba'ah. Jadi itu adalah matannya. Nah, ada pelopor ilmu hadis di Rawiyah. Yang satu adalah Al-Khadi, Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khilad yang mansyur dengan sebutan Ar-Raham Aram Ahur Muzi. Nah, beliau hidup sekitar 265 sampai 360 Hijriah. Jadi pada masa zaman Abbasiyah gitu, beliau dianggap sebagai orang pertama yang mengarang kitab khusus tentang mustalah hadis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.